Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait hasil analisis kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Bagaskara Yodi dengan NIM 10123147. Dan saya Pegi Budiarto dengan NIM 101231155. Saya Rakatya Pramudia dengan NIM 101123166. Saya Thierry Henry Hasyawalan dengan NIM 101231152. Saya Cika Agustian Sajidin dengan NIM 101123153. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke angka-angka, pentingnya untuk diketahui bahwa dashboard ini bukan sekedar visualisasi biasa. Jadi di baliknya, kami menggunakan teknologi Hadoop MapReduce untuk memproses data transaksi yang besar secara efisien, yang kemudian kami sajikan secara interaktif menggunakan Streamlit. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya Pirgip akan menjelaskan tentang the big picture atau pembuka dan konteks. Mari kita lihat kesehatan toko kita saat ini di bagian dashboard. Secara keseluruhan, toko ini masih berada di phase early stage atau tahap awal pertumbuhan. Kita punya basis pelanggan atau customer base sebanyak 20 orang. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi mereka adalah pelanggan setia yang aktif bertransaksi. Dari 20 orang ini, mereka tidak hanya melihat-lihat, tapi benar-benar berbelanja. Terbukti dari total produk terjual yang mencapai 457 item, artinya rata-rata satu orang membeli lebih dari 20 barang. Ini resistensi yang luar biasa. Secara finansial, kita berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar euro 583. Dan semua ini dihasilkan hanya dari 10 variasi produk saja. Jadi kesimpulannya, untuk slide pertama, efisiensi toko ini sangat tinggi. Dengan produk sedikit, kita bisa menghasilkan volume penjualan yang lumayan. Selanjutnya, mari kita bedah produk apa aja itu bersama Raka. Baik, terima kasih Pirgip. Dari 10 data yang kita punya, setelah dianalisis, terdapat 3 penjualan produk yang terlihat lebih dominan. Yang paling signifikan diduduki oleh bag 125 gram Swirly Marbles dengan total penjualan produk sebanyak 196 terjual. Kemudian yang kedua, 60 cake Cassis Vintage Christmas sebanyak 162 terjual. Kemudian yang ketiga, Edwardian Parasol Red sebanyak 69 terjual. 3 produk teratas ini adalah yang paling mendominasi pasar. Sebagian besar volume penjualan kita hanya ditopang oleh segelintir produk. Dan selanjutnya, apakah yang kencang ini stabil setiap jamnya? Thierry akan menjelaskan lewat grafik waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan time series atau tren waktu. Grafik garis ini merekam perjalanan pendapatan kita selama periode observasi tanggal 1 dan 2 Desember tahun 2010. Satu kata untuk grafik ini yaitu konsisten. Bisa kita lihat, garis lurus menanjak dari kiri bawah ke kanan atas tanpa ada drop atau penurunan tajam. Kita mulai di titik awal tanggal 1 Desember dengan pendapatan di angka 250 euro. Seiring berjalannya waktu, transaksi terus masuk secara stabil. Hingga akhirnya di penutupan tanggal 2 Desember, kita berhasil menembus angka di atas 330 euro. Kenaikan yang mulus ini adalah sinyal positif. Ini berarti demand atau permintaan terhadap produk kita tidak bersifat musiman atau hit and run, melainkan kebutuhan yang stabil. Bagi tim operasional, grafik ini adalah kabar baik karena arus kas atau cash flow kita positif. Tapi tunggu dulu, apakah uang 330 euro ini datangnya dari penjualan kelereng yang ratusan tadi? Jawabannya akan dijelaskan oleh Cikal. Baik, terima kasih Thierry. Selanjutnya saya akan membahas aspek finansial yang lebih mendalam, yaitu komposisi pendapatan. Jika di slide sebelumnya kita melihat bahwa Swirly Marbles adalah produk yang paling terjual banyak secara unit. Namun mari kita lihat apakah produk tersebut juga memberikan kontribusi uang terbesar bagi toko. Silakan perhatikan diagram lingkaran atau pie chart ini. Data menunjukkan fakta yang berbeda. Bagian yang mendominasi 63,4% dari total penjualan ini ternyata berasal dari penjualan Edwardian
Parasoren. Sementara itu, Swirly Marbles yang tadi volumenya paling tinggi, kontribusinya terhadap pendapatan hanya sebesar 14,2%. Insight bisnisnya adalah toko ini memiliki karakteristik penjualan yang unik. Volume transaksi harian memang didorong oleh barang-barang kecil dan murah seperti kelereng. Namun, secara nilai ekonomi, pemasukan utama toko ini sangat bergantung pada produk yang bernilai tinggi, yaitu payung merah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa performa finansial toko sebenarnya ditopang oleh segelintir produk mahal, bukan oleh banyaknya barang murah yang terjual. Selanjutnya, untuk memastikan apakah seluruh data transaksi ini sudah valid atau belum, saya Bagas akan menjelaskannya. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, saya akan menutup presentasi ini dari sisi teknis dan validasi data. Sebagai analis data, kita punya prinsip garbage in dan garbage out. Kalau data yang masuknya sampah, analisisnya juga nggak begitu berguna. Lalu karena itu, kami membangun fitur audit otomatis di tab kualitas data ini. Di sini, sistem kami mendeteksi adanya anomali data. Meskipun angkanya cuma 1, tapi kalau dilihat detailnya di tabel ini, ada 1274 records yang ditandai sebagai invalid. Angka 1274 ini cukup besar atau signifikan. Bayangkan kalau misalkan datanya ini ternyata berisi transaksi penjualan yang belum terhitung, bisa jadi pendapatan kita sebenarnya jauh lebih besar dari yang Cikal tadi sebutkan. Nah, kesimpulannya, dashboard yang kami buat dengan Hadoop dan Streamlit ini berhasil memberikan gambaran bisnis yang jelas. Tokonya yang tumbuh stabil, punya produk unggulan seperti payung dan kelereng, tapi punya PR besar untuk membersihkan 1274 data tadi. Langkah selanjutnya bagi tim adalah melakukan data cleaning agar laporan bulan depan jauh lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.